rindu Bapak Ibu menaikkan pujian ini dari awal. Ya Tuhan, Kau penolong kami Tuhan Yesus. Di bawah tetap Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari itu. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Sekali lagi nyatakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari itu. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Dan tangan kami naikkan. Tanganku ku naikkan. Tanganku tangan kami naikkan Tuhan. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tangan kami terangkat Tuhan, menaikkan ucapan syukur atas pertolongan-Mu. Terima kasih buat pertolongan, buat perlindungan Tuhan.
more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Tuhan, biar pujian ini Tuhan menjadi doa kami. Kami gak mau kehilangan hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau kehilangan terlebih kasih-Mu, pribadi-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biar nyanyian ini menjadikan doa kami sama-sama. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your will is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your mercy is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau kehilangan hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Biarlah Tuhan nyanyian ini menjadikan doa kami. Kami ingin selalu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji-muji nama-Mu lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang percaya kita mempunyai Allah yang baik. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Mari sama-sama kita nyatakan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Dia baik bagiku, dia baik bagi Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Yuk sama-sama nyatakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Hey, haleluya. Amin, haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita
penciptaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saya rindu Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan malu. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia nama.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami. Tuhan Roh Kudus, bersama kami senantiasa. Ajar kami bahwa kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Kau perisa hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya duduk saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini 19:39. Anda kira-kira punya waktu sampai jam 9 bisa ya Bapak Ibu ya? Gak apa-apa ya. Bapak Ibu, saya mau melanjutkan apa yang saya ajarkan pada bulan Februari. Nah mungkin Anda sudah lupa bulan Februari saya ngomong apa. Bapak Ibu, di bulan Februari yang hari tanggalnya saya lupa, tanggal bulan Februari tahun ini, saya bicara bahwa kenapa sih Tuhan itu disebut Tritunggal. Kata Tritunggal gak pernah ada dalam firman Tuhan. Anda kan cuma mengerti Tritunggal cuma dibahas satu kali dan itu di dalam tempat yang seperti ini. Wah ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Anda mengertilah cerita di Alkitab yang seperti ini itu menggambarkan satu. Tulisan, Bapak Ibu kan Alkitab ditulis pakai bahasa Ibrani. PB Pak, pakai Greka. Walah, gini-gini. Dari Ibrani, tetapi Matius tulis pakai apa? Ibrani. Ibrani Matius. Tetapi kan untuk bisa dibaca oleh orang lain harus tulis pakai bahasa internasional. Bahasa internasional hari itu adalah bahasa Greka. Dialih bahasan ke bahasa Greka. Anda mengerti pada masa abad pertama, kedua, ketiga, orang tuh dikejar mau dibunuh. Anda semua ikut, saya juga harus mengerti bahwa kita itu berhutang kepada tokoh-tokoh gereja yang membawa lari itu. Bawa lari itu. Waktu dikejar, dibunuh, ada yang mati, catatan itu banyak yang hilang. Nah, catatan yang ada di kitab yang ada itu, yang hari ini dipakai sebagai dasar penulisan kitab perjanjian baru itu dari bahasa Greka. Jadi itu sudah merupakan salinan kesekian, salinan lagi. Nah itu yang Anda temukan. Nah, kalau ditanya, kita PL pakai apa? Ibrani mayoritas. PB Greka, karena dasar Greka itu yang ada waktu bawa lari. Nah orang-orang dari suku, dari kelompok yang namanya Ezeni, ini susah sekali Bapak Ibu. Saya pakai ini saja. Ezeni, ini adalah orang-orang yang membawa lari. Orang-orang yang membawa lari itu Ezeni namanya. Ini siapa Pak yang bawa lari? Kira-kira tokohnya siapa sih Pak? Yohanes Pembaptis. Anda ngerti ya? Yohanes Pembaptis adalah anak imam. Anak imam tuh keren. Bajunya aja lenan halus. Yang kedua, makannya udah pasti kambing itu yang namanya paha bagian dalam cuma ada dua tuh. Singkrut kalau orang Sunda teh bilang. Itu cuma satu, Anda cuma bisa beli 40 tusuk lah, 20. Gampang habis. Nah, tapi kok Yohanes Pembaptis kayak begitu Pak. Jenggotnya seperti tidak pernah kena jilet. Dan bajunya bulu onta. Makannya, minumnya madu. Bapak Ibu tahu ya, lebahnya Israel kan beda sama lebah kita tuh Bapak Ibu. Dan zaman itu belum ada obat bius. Itu waktu Yohanes mau makan madu tuh, kan ngambil dari hutan tuh yang segini tuh. Anda tahu wajah Yohanes kayak apa? Itu kena
Dia ambil minum madu dan makannya katanya belalang, bukan belalang, kacang polong belalang. Seperti itu. Ya, itulah yang dimakan oleh Yohanes. Anda pasti berkata demikian. Kenapa anak imam kok makannya begituan, kok penampilan kayak begitu? Yohanes Pembaptis itu besar di kelompok ini. Dia dari seorang imam, jadi Yohanes itu lahir dari keluarga Saduki. Saduki. Jadi Bapak Ibu mengerti pada zaman itu ada orang Saduki. Yohanes itu orang Saduki. Tetapi waktu dia lahir kan itu heboh tuh di muka bumi heboh. Waktu heboh itu ketahuan Tuhan Yesus kan gak heboh tuh. Herodes gak tahu Tuhan Yesus yang mana, gak tahu. Udah pergi ke Mesir dicari gak temu. Bunuh anak di bawah 2 tahun, mati semua. Dan Yohanes Pembaptis dipikir itu adalah Yohanes Pembaptis. Makanya ayah dan ibunya meninggal waktu Yohanes masih kecil. Gak terus di Alkitab sih, meninggal. Dan Yohanes Pembaptis lari dipelihara oleh kelompok Eseni. Kelompok itulah yang bawa lari kitab-kitab tuh. Wah kesecer-secer tuh bawa lari. Dan yang tersisa yang ada yang hari ini Anda pegang sebagai Alkitab. Kalau doa nanti, doa sebelum tidur, jangan lupa tambahkan. Bapak Ibu Eseni, terima kasih ya. Tambahkan satu doa. Nah, ini cerita berikutnya. Bapak Ibu ini ya, itu bicara, teksnya sobek. Teksnya tidak terlihat. Teksnya kurang. Teks ini tambahan itu ditulis dalam Alkitab Anda pakai ini. Gitu ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ini ada di Alkitab. Siapa yang tahu? Anda belum lahir pada saya belum lahir ke hari itu, tapi ceritanya ada masalah pakai begini. Gitu ya. Tetapi sebetulnya kisah Tritunggal ada di seluruh isi Alkitab secara implisit, bukan eksplisit, implisit ada. Bapak Ibu itulah topik khotbah saya di Februari tahun ini yang Anda sudah lupa, pasti. Sudah gitu aja. Ini lanjutannya. Bapak Ibu, ini gak jelas kalau sini ya. Saya geser sana sedikit ya Bapak Ibu. Sana gak bisa lihat nanti. Ini enak nih kalau begini. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Kita mulai khotbah seri kedua. Nih. Bapak Ibu, kita buka 1 Korintus 11 ayat 2. Anda mau catat boleh, nggak dibuka juga nggak apa-apa, karena hari ini santai kita ngobrol saja Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat kedua. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang ku teruskan kepadamu. Bapak Ibu, dari ayat ini kita mengerti bahwa pengajaran yang diturunkan pada Anda dan saya, hari ini ada punya pengajaran apa, itu diturunkan. Generasi 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, diturunkan semua itu. Dan diturunkan itu tidak ada di firman Tuhan, tidak ada dalam Kristen hari ini pengajaran yang tiba-tiba datang. Anda boleh berkata, Pak, saya dapat dari Tuhan, ini pertama di muka bumi, tidak ada sebelumnya. Harus hati-hati itu Bapak Ibu. Kalau orangnya memang masih baru dalam Tuhan, ya kita bisa maklum lah. Tapi Anda mengerti, semakin lama Anda bertumbuh dalam Tuhan, Anda harus sadar loh. Tidak ada yang kita terima hari ini tiba-tiba muncul. Semua pengajaran diturunkan. Bapak Ibu ngerti ya? Anda terima pengajaran apa itu diturunkan. Ada sejarah yang bercerita sebelumnya. Nah sejarah itu saya mau bercerita seperti ini. Bapak Ibu, Anda kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Taruh kecil, maju. Maju, biar kelihatan toh, ya toh. Maju. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dia berikan kepada murid-muridnya. Dan Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, dia turunkan secara lisan, perbuatan dia lakukan di muka bumi ini,
Semua itu ditulis oleh rasul-rasulnya. Ini adalah rasul-rasul Tuhan. Ada berapa rasul Tuhan Yesus? Ada 12. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 82. Ya toh? 12 tambah 70. Itu wajib, Anda harus ngerti 70 yang mana. Lah, namanya siapa Pak? Dibaca di Alkitab saja namanya. Ya, Anda ngerti yang ngerti enggak, yang enggak. Pokoknya ada 82, 12 rasul-rasul dan 70 adalah orang-orang lain. Ada banyak contohnya kayak Linus. Tokoh gereja di Roma nomor 1, Petrus, Anda tahu ya, Petrus. Kedua siapa? Linus. Linus yang mana Pak? Namanya tersempil di satu kata dalam firman Tuhan. Itu adalah 70 murid. Lukas, bagian dari 70 murid. Gitu ya. Jadi, Pak, kalau Matias yang penggantinya Yudas Iskariot siapa Pak? 70 dari situ diambil 1. 12 di sini. Rasul-rasul ini bertugas mencatat apa yang Tuhan lakukan. Makanya Yohanes berkata bahwa semua yang Tuhan lakukan di muka bumi ini tidak dicatat di dalam sebuah kitab. Kitab itu perkamen maksudnya. Sebab kalau itu catat semuanya di muka bumi, ini pun jumlahnya tidak bisa menampung. Jadi banyak sekali kejadian yang tidak catat Alkitab. Berarti isi Alkitab Anda dan saya, itu dengan kejadian sebetulnya jumlahnya jauh lebih sedikit. Pengerti ya? Kenapa Pak? Alkitab itu sedikit, sedangkan Tuhan itu buat itu banyak. Sebab Tuhan datang ke muka bumi, Tuhan ingin bercerita mengenai konsep yang penting bagi Anda dan saya, yaitu keselamatan. Jadi isi PL itu apa Pak? Cerita mengenai dampak keselamatan nanti. Makanya kitab PL sebagai kitab nubuat. Nanti. Jadi keselamatan yang diceritakan adanya di PB. Dan PB adalah penggenapan keselamatan yang Tuhan janjikan. Jadi PL itu adalah nubuat mengenai keselamatan dan tokohnya. Di PB datanglah Tuhan Yesus menggenapi nubuat soal keselamatan. Jadi PL dan PB sudah lengkap. Dan cerita itu tidak lari kemana-mana. Tidak kemana-mana tuh lari. Satu jalan keselamatan. Gitu. Bapak Ibu ingat ini. Jadi ini penting nih. Kalau ada orang bertanya, Pak, apakah Alkitab bercerita tentang hidup Anda dan saya seluruhnya? Iya. Di mana Pak? Intinya keselamatan. Itu aja. Makanya Alkitab tuh gak membicarakan mengenai dosa-dosa di muka bumi. Contoh, rokok. Mana ayatnya? Implisit ada, implisit loh. Eksplisit gak ada. Janganlah engkau membelikan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Tuh katanya begitu. Itu rokok tuh Pak. Ada lagi Pak, ada di kitab Ayub. Yaitu bercerita mengenai ular, lidah ular, itu rokok. Itu penggambaran, tapi intinya mana Pak? Enggak ada. Jadi dosa-dosa di muka bumi ini ada banyak banget. Tuhan tidak mengurusi hal itu, tapi lebih mengurusi masalah keselamatan. Karena kita kan tahu, Bapak Ibu Anda mengerti ini toh. Nomor buntut Pak? Oh ya jangan nomor buntut. Ini adalah 7 kan? 7 hari raya orang Yahudi. Ada 7. Pak, zaman Tuhan Yesus ada berapa? 14 ya, 13 ya kali ya, 13 ya. Zaman sekarang ada berapa Pak? Zaman sekarang ada 20 lebih. Yahudi kok liburnya banyak banget Pak. Anda mengerti hari raya tabernakel? Sukot tabernakel ya. Itu liburnya 8 hari. Waduh banyak banget Pak. Tenang, liburnya masih sedikit dibandingkan Indonesia. Ada merah 2 toh? Liburnya 1,5 bulan. Merahnya 2, libur 1,5 bulan. Hari raya apa di Indonesia? Anda ngerti lah. 313. Ini bicara keselamatan. Paskah, roh tak beragi, buah sulung.
Ini panen raya, ini panen nih. Pentakosta, panen. Pentakosta hari apa Pak? Pencurahan Roh Kudus. Oh alah, Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Saya itu lahir hari Minggu, makanya jadi pendeta. Hati-hati, tanya hari apa Anda? Itu. Waduh Pak, Minggu Pak, ya sudah ngerti itu. Kalau saya ditanya sama orang gini, Pak hari Minggu tuh hari apa? Kan saya nggak boleh bilang hari lahir saya. Lah wong saya sama Minggu duluan Minggu kok. Pentakosta sama pencurahan Roh Kudus jauh lebih tua dari Pentakosta. Saya mau tanya, Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus lebih tua mana? Pentakosta lebih tua kan? Jadi Pentakosta itu apa? Pencurahan Roh Kudus? Ya bukan dong, Pentakosta itu adalah panen, perayaan panen. Apa yang Tuhan maksudkan? Kalau Anda di muka bumi terima keselamatan, di muka bumi ini satu nih, engkau akan mengalami panen raya. Dan nanti kalau engkau meninggal, engkau janjikan langit baru, bumi baru. Ini Rosh Hashanah nih, tahun baru. Hari Raya Pentobatan, the Day of Atonement, ini Sukot, Tabernakel. Terima Yesus keselamatan, di muka bumi mengalami panen raya, nanti kalau meninggal masuk surga. Ini seenak ini, banyak yang nggak mau. Anda bersyukur, saya bersyukur hari ini ada di tempat ini. Kita sudah layak untuk melihat Tuhan datang. Wah. Bisa ya Bapak Ibu, sekarang sini lagi. Tuhan mengajarkan seluruhnya. Rasul-rasul mencatat. Catatannya itu baru keluar yang pertama tahun 50 Masehi. Udah, Anda ya enggak, ya aja sudah ya. Nah, lalu dimulailah ini. Abad 1 sampai 2 Masehi. Apa yang terjadi? Kita menyebut orang-orangnya sebagai apostolic fathers. Apostolic fathers and mothers. Bapak-bapak apostolik. Siapa Pak misalnya? Clement. Linus masuk dari Rome. Polikarpus, tahu Polikarpus? Itu adalah muridnya Yohanes gitu ya. Jadi Polikarpus, kemudian Ignatius di Antioquia. Polikarpus itu di Smyrna. Itu adalah disebut sebagai bapak-bapak apostolik. Orang-orang yang menyusun perjanjian baru. Ini Matius taruh yang nomor 1. Nomor 2 taruh Markus. Ketiga Lukas, keempat Yohanes. Anda menerima 4 ini, ya sudah begitu. Anda mengganti itu enggak? Nomor 1 Markus, nomor 2 Matius, kan enggak. Habis itu kisah para rasul. Urutannya yang membuat adalah ini. Ini tugasnya nulis. Pak, Injil Matius itu betulan buatan Matius. Yang tahu, ya dia. Dia gak tulis toh. Terakhir tulis, buatan Matius, taken. Gak ada. Di zaman itu orang tidak menekan sesuatu, tidak menyebut namanya. Bapak Ibu kalau melihat di Alkitab ya, ada nama Yohanes. Apakah nyebut namanya sendiri di kitab Yohanes? Tetapi murid itu, murid itu, dia, Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 2, aku tahu seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah luar tubuh, entah dalam tubuh, aku gak tahu. Tiba-tiba orang itu diangkat ke sorga, ke langit ketiga. Entah dalam tubuh, entah luar tubuh, aku gak tahu. Bapak Ibu saya mau tanya, itu Paulus cerita soal siapa? Paulus cerita soal Paulus itu. Kenapa gak gini? Aku Paulus 14 tahun yang lalu. Alkitab tuh gak begitu. Bapak Ibu ini penting ya. Jadi kalau Anda di dalam pelayanan, Anda harus pikirkan lagi. Apakah Anda perlu cantumkan nama besar-besar? Bapak Ibu begini, di YouTube kan sekarang ada banyak acara rohani itu. Saya masuk YouTube lah. Tetapi di tahun 2020, saya masuk 2020 pertama. Setelah 3 bulan, saya mulai berpikir, enggak lah,
Saya bilang sama teman saya, foto kita berdua dibuat kecil banget di ujung. Nama dibuat kecil di ujung. Udah itu aja. Jangan besar-besar. Kenapa dasarnya? Ini. Gerejamu sana gereja mana? Oh, gerejanya Bapak ini. Udah gak pakai gereja loh, Bapak ini loh. Itu penting loh Bapak Ibu. Bapaknya gak salah, yang salah Anda. Jadi Anda harus ngerti bahwa semua itu dituliskan seperti itu. Itu di kitab-kitab Matius. Bapak Ibu ada sebuah PR buat Anda atau bertanya. Nanti akan dijawabkan dalam pertemuan berikutnya kalau masih ada tempat ini. Masih ada di ruangan, masih ada, semua masih ada ya. Bapak Ibu, di kitab Markus pernah ada satu orang di masa Tuhan ditangkap. Lalu ada orang, anak muda melihat, wah dikejar anak muda. Biar cepat larinya, biar lepas, dia lepas bajunya. Terus larinya telanjang. Siapakah orang itu? Anda mencari siapa orang itu. Nanti dalam pertemuan berikutnya saya mau khotbahkan siapa orang itu. Kalau ini masih ada, di ruangan ini masih ada, saya masih ada semua ya, saya akan khotbahkan itu. PR buat Anda gitu ya. Oke. Itu rasul-rasul. Oke. Ini mereka bertugas menyusun perjanjian baru. New Testament disusun. Paulus nulis surat. Nulis surat Paulus. Yang paling tua mana? Galatia atau Tesalonika, dua tua tuh. Tapi kenapa Roma duluan? Gak tahu saya, gak tahu. Kenapa Roma lebih dahulu ditulis? Padahal Roma kan ditulis kesekian. Gak tahu jawabannya apa. Saya juga mikir kenapa gak ditulis berdasarkan urutan waktu ya? Enggak. Alkitab tidak ditulis berdasarkan urutan waktu, tidak. Karena Alkitab tidak berbicara inti soal waktu. Makanya penting, saya bicara lagi zaman banyak Bapak Ibu. Pertanyaan paling penting adalah, Pak, rapture kapan? Jadi orang tuh hadir di seminar saya hanya mau tanya itu saja. Itu masalah buat saya. Saya bilang, yang tahu cuma Tuhan. Saya nggak tahu. Kalaupun saya tahu, saya akan cerita sama Anda. Iya toh. Tapi sama Anda ya mungkin saya kasih tahu mungkin gitu. Oke, apostolik. Dia nyusun. Lalu terjadi berikutnya adalah aniaya dimulai. Desert fathers and mothers, gitu ya. Sorry. Satu saja. Itu abad 3 Masehi. 3 Masehi. Orang-orang ini berlari. Mereka membawa kitab-kitab ini. Dikejar, dibunuh, dibakar, dianiaya. Mereka lari membawa kitab-kitab ini. Mereka lari ke tempat yang paling sulit dicapai. Kemana? Bapak Ibu harus mengerti. Desert, padang gurun adalah tempat yang paling penting bagi orang Kristen. Gini. Orang Israel di Mesir, di Mesir. Orang Israel dari Mesir masuk ke lari dari Mesir ke padang gurun. Padang gurun nih. Mereka kemudian melewati laut kosong, the Red Sea, laut Tebrau. Mereka nyebrang. Setelah nyebrang masuk mana? Padang gurun lagi. Jadi dari padang gurun kembali ke padang. Orang Kristen tuh dekat sama padang gurun. Tetapi orang Kristen percaya di padang gurun yang kedua nanti ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu lebih milih mana? Padang gurun plus Tuhan Yesus atau padang gurun tanpa Tuhan Yesus? Beneran. Nah itu pikir aja dulu jawabannya. Oke. Mereka berlari membawa ini semua. Tulisan di PB, Anda percaya 27? Enggak lah Bapak Ibu.
Anda harus ngerti enggak. Kalau membaca kitab Korintus contohnya. Korintus ada 3 kitab. Berapa? 1, 2, 3 Korintus. Tetapi waktu masalah ini lari, yang satu hilang. Makanya kitab kedua disebutkan sebagai 1 Korintus dan kitab ketiga sebagai 2 Korintus. Jangan tanya sama saya, Pak kenapa begitu? Enggak tahu saya juga. Hilang aja pokoknya. Dan dari banyak 27 kitab itu, ada kitab-kitab lain. Contoh Bapak Ibu, Anda melihat kitab. Paulus pernah nulis, untuk kitab yang kepada saudaraku. Di tempat yang kita nggak pernah ketemu, di mana ya tempatnya? Ada suratnya juga, nggak pernah ada di sini. Kitab yang disebut sebagai kitab ini, Pak, kalau saya bertanya Pak, sebetulnya kitab yang kita terima 27 ini, kalau yang kitab PL mah Anda tahu dari mana, dari kitab orang Yahudi, PL itu kitab Yahudi, 39 gampang banget, dari Yahudi aja pokoknya. Yahudi buka dari kitab Kejadian sampai kitab 2 Tawarikh. Maleaki di tengah. Kalau kita Kejadian sampai Maleaki, 2 Tawarikh di tengah. Kok gitu bedanya? Karena kita mengikuti sebuah tulisan dari Septuaginta. Apa itu? Kitab suci yang ditulis pakai bahasa Yunani. Bapak Ibu itulah jadiannya. Jadi Bapak Ibu mengerti ya. Kenapa saya cerita ini? Supaya Anda mengerti sesungguhnya kitab ini seperti apa. Kitab ini hanya berbicara inti soal keselamatan. Dan Bapak Ibu harus mengerti, di kitab ini tidak ada penulisan yang salah. Tidak ada cerita yang tabrakan, tidak ada. Kalau ada seperti yang hampir begini nabrak salah, kemungkinan karena terjemahan. Kita buktikan. Di kitab Yeriko misalnya, Yeriko. Waktu Yesus mau masuk kota Yeriko, dia bertemu sama seorang buta yang berkata, Tuhan, Tuhan. Di kitab yang lain, Yesus bukan mau masuk, keluar dari Yeriko. Yesus keluar dari Yeriko, dia bertemu dengan orang yang buta yang berseru, Tuhan, Tuhan. Mau masuk sama keluarkan 2 hal yang beda total toh. Lalu yang benar gimana itu? Jadi Yesus keluar dari kota Yeriko ketemu, atau dia mau masuk kota Yeriko dia ketemu. Yang mana yang benar? Gak mungkin dua-duanya benar semua, gak mungkin. Bapak Ibu, kalau Anda membaca Alkitab, jangan mempertentangkan konsepnya. Konsepnya mencari jalan tengah. Ternyata kalau kita melihat di Israel, ada 2 kota Yeriko. Yeriko lama dan Yeriko baru. 2. Nah kalau 2 kota ini, Yesus keluar dari Yeriko lama, mau masuk Yeriko baru. Persis. Orang yang tengah sini, di tengah. Persis ya Bapak Ibu ya, gak pernah salah. Bisa? Nomor 2. Ini belajar supaya Anda mengerti bagaimana, Anda sering nonton YouTube Bapak Ibu? Di YouTube ini, waduh itu orang-orang dari seberang, ya ampun. Wah kitab ini nggak mungkin begini. Siapa bilang sih? Kitab tuh pokoknya bener aja sudah. Satu pedang itu, bener. Saya baca tuh, seorang raja-raja, kitab raja-raja. Raja ini berusia 8 tahun waktu dia menjadi raja. Di kitab yang lain, di 2 Tawarikh dituliskan, bahwa raja ini memegang pemerintahan di usia 18 tahun. Pak, 8 tahun sampai 18 tahun Pak, bedanya jauh. Yang mana yang benar? Bapak Ibu harus mengerti loh. Dinasti Wangsa, itu kan Bapak Ibu ngerti ada dinasti David. Daud tuh punya anak-anak. Dan semuanya jelas tuh, Daud meninggal diangkatlah Salomo. Meninggal diangkatlah Rehabeam, diangkat begitu. Tetapi raja-raja berikutnya itu minatnya terhadap Tuhan mulai dipengaruhi dari pengaruh luar. Bapak Ibu kan mengerti itu. Sejak Salomo, raja-raja itu menyembah berhala. Dan berhala nggak satu loh. Ada 5 berhala. Makanya kerajaan Israel itu dipecah. Nah, waktu raja-raja ini memerintah, mereka punya kebiasaan seperti bangsa-bangsa asing.
Apa itu? Raja sudah menunjuk seorang anak menjadi raja sebelum rajanya meninggal. Jadi waktu umur 8 tahun dia diangkat menjadi seorang raja. Umur 18 tahun dia memerintah, bapaknya meninggal. Benar dua-duanya. Tapi kalau Anda baca seperti tulisan di sini, wah ini yang benar yang mana? 8 sama 18 tahun beda 10 tahun Pak, yang mana? Itu jawabannya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti Alkitab tidak pernah salah. Infallibility. Bapak Ibu kalau ketemu tulisan Alkitab yang rada-rada bingung, nanti Anda tulis, Anda kasih ke saya. Gitu ya. Kita ngobrol. Bisa nih ya, mereka mati di sini. Dikejar di sini. Dibunuh di sini. Mereka berpikir bahwa inilah saat yang penting buat hidup mereka. Mereka menguatkan satu sama lain. Kau kuatkan imanmu, kuatkan imanmu. Lambangnya itu api. Api. Bapak Ibu Anda harus mengerti ya, hari ini saya akan cerita. Semua masalah di muka bumi di gereja hari ini sudah terjadi di masa lalu. Ini saya akan cerita hari ini. Kau yang kuat ya, kau yang kuat ya, yang kuat. Ayo, mereka semua bersatu. Mati, kelaparan, kesakitan, mereka mati. Desert. Bapak-bapak padang gurun. Sudah? Nah, setelah ini, masuk yang ke nomor 2 nih. Mereka lari, kejar lari. Bapak Ibu tahu, pada abad ketiga akhir, abad 4 awal, ada yang namanya Greek Fathers and Mothers. Bapak, Ibu Yunani. Nanti yang di sini adalah Rome. Gitu ya. Latin. Fathers and Mothers. Bapak, Ibu, hari itu sudah selesai. Di sini mereka mulai menerima satu hal yang enak. Karena apa? Karena hari itu orang Romawi mengatakan, sudahlah hari ini Kristen jadi agama negara. Anda kalau jadi orang Kristen hari itu ya, Anda bisa melihat tuh. Dibunuh, disiksa, disakiti, tiba-tiba Kristen jadi agama negara. Kalau Anda hidup hari itu, Anda akan bilang apa coba? Inilah 1000 tahun damai. Pasti begitu, pasti begitu. Ini juga begitu. Mereka percaya bahwa Kristen itu ada 1000 tahun damai. Dan hari itu orang-orang dari Greek Fathers, misalnya Justin Martyr, Jerome, hari ini banyak orang pakai nama Jerome. Jerome, kemudian Clement, Irenaeus, itu mereka berperang terhadap kesesatan. Mereka ngalamin waktu mereka mengatakan Kristen agama negara. Ternyata ada orang-orang yang berusaha menyesatkan mereka. Penyesatan bukan ada hari ini loh Bapak Ibu. Penyesatan ada pada ini. Ini kira-kira abad 3 sampai 8. Tulisan 3 ya. Edi. 3 sampai 8. Anda berperang ajar sesat hari ini? Ajaran apa yang sesat? Semuanya pernah dilawan oleh bapak-bapak Latin, bapak-bapak Greka. Kenapa mereka mencari catatan-catatan dan melihat catatan Yunani? Karena mereka tahu cerita soal Alkitab harus ditulis benar-benar dengan bahasa Yunani supaya bisa seluruh muka bumi. Pak, kira-kira tokoh di sini Pak. Tokoh, Anda tahu di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang bicara.
Alkitab ini harus masuk. Ada yang bilang 27. Ada yang bilang, oh enggak 25. Ada yang bilang, oh enggak 30 tuh. Ada banyak tuh. Nah, Alkitab siapa yang Anda ikuti hari ini? Bapak Ibu, kita itu mengikuti 27 di kitab PB dan 39, 66 itu atas nama Athanasius. Athanasius. Itu saja ayatnya beda sama kita. Oh, panjang nih ya. Nah, lalu pada saat ini terjadilah ini. Ketemu pelajaran sesat hari ini? Apa yang Anda pikir sesat? Coba pelajaran apa? Dalam Kristen yang dibilang sesat? Sesat loh ya, buka gini. Anda harus ngerti ini beda. Sesat itu Yesus bukan Tuhan. Atau Yesus adalah Nabi. Yesus Tuhan. Kurang sedikit sesat. Kurang sedikit sesat. Roh Kudus Tuhan. Bapa Allah. Itu kalau dikurangin sedikit ya, sesat tuh. Keselamatan itu pasti. Itu kalau nggak seperti itu, sesat. Pak, kalau saya gini, baptis artinya apa? Saya selam Pak. Kalau kamu apa? Saya pakai bendera Pak. Oh sesat dong. Nggak sesat itu Bapak Ibu. Kesesatan itu terkait dengan Tuhan Yesus. Hari ini, pokoknya beda sama kita sesat. Wah rame Bapak Ibu. Ada beda cara pandang. Beda keyakinan. Gitu ya. Ada beda konsep. Itu Bapak Ibu harus tuliskan. Kesesatan itu kaitan dengan Tuhan Yesus. Kalau dia berkata Tuhan itu Nabi. Ah, ini belum sampai ini sesatnya. Tuhan tuh harus Tuhan. Pak, ini saya ceritakan kepada orang, sudah saya ganti Bapak Ibu, ini cerita lama, sudah saya ganti ceritanya. Kalau ada orang mau nikah sama anak saya satu Bapak Ibu, perempuan dan satu. Anda tahu bagaimana bapaknya memelihara anak itu? Anda tahu ya. Wah, saya sanggup untuk kereng tuh gara-gara itu anak saya perempuan satu. Kalau ada orang datang sama saya, malam Om, nah ini udah mau deket nih. Nih, masuk. Loh, masuk. Duduk sini sama Om. Takut tuh, waduh ini ada apa nih? Om mau tanya nih, sebelum lebih jauh Om mau tanya. Kamu sudah terima Yesus? Hah? Terima Yesus? Apaan tuh? Pulang. Lama tuh ngapain? Pulang aja sudah. Oh, dia, sudah. 2. Sudah dibaptis dengan cara apa? Oh, saya gerejanya tampak siring. Ibadah kedua, dibaptis selam waktu itu. Puji Tuhan. Nomor 3, jadi guru kom. Sudah kom belum? Oh belum Om, kom dulu. Nikah perlu kom. Gitu. Sudah sampai 300. Oh puji Tuhan. Sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah ikut kom. Oke. Kalau minggu pelayanan di mana? Loh saya di pelayanan, saya khotbah gitu. Ya saya tuh ya kadang-kadang main keyboard. Oh, tapi di sekolah minggu, oh puji nama Tuhan. Ayah siapa, ibu namanya siapa? Loh, bibit bobot harus jelas tuh. Jelas siapa namanya sebutkan. Namanya ini Om. Oh saya kenal ya, oke pengerja di sini ya. Oke puji nama Tuhan. Sudah semua nih. Pertanyaan terakhir, menurut kamu siapa Yesus? Kalau dia berkata, oh dia Tuhan. Oh bagus, pulang 3 bulan lagi ketemu. Anda percaya Yesus Tuhan toh? Iblis juga percaya. Lalu apa lebih Anda dari iblis? Iblis pun tahu dia Tuhan, sama gitu. Ya Tuhan dia benar, Tuhan benar. Tetapi kurang gitu loh. Kalau dia bilang, ya Nabi Pak, pulang. Sudah. Kalau dia berkata, Tuhan Yesus Om, dialah firman Allah yang turun ke muka bumi jadi manusia, mati, tapi dia bangkit lagi, pulang ke tempatnya untuk sediakan rumah bagi Om dan bagi saya. Bentar ya, saya telepon Pak Kiki diberkati sarang, nah itu. Tapi sudah saya ganti, pertanyaan sudah gak ganti. Anda kasih nama itu udah gak berguna Bapak Ibu, sudah saya ganti.
Berganti setiap waktu. Kesesatan harus belajar. Nah, lalu kalau ini di sini siapa nih? Latin Fathers. Bapak-bapak Latin hari itu para tokoh-tokoh agama besar, misalnya Tertullian gitu ya. Ambrose, mereka tuh menghadapi keduniawian. Jadi mereka tuh berperang serangan keduniawian. Bapak Ibu ngerti ya, ini sulit loh hari ini. Ini semua tantangan orang Kristen. Dan makin lama, di sini ada. Di sini, ini ada. Di sini, ini ada. Di sini, ini tambah ini. Kesesatan, tambah hidup duniawi yang enak, sudah ada zaman ini. Ini terjadinya sekitar abad 10. Terus gereja bertahan. Orang duniawi, orang ngambil punya orang, mau korupsi, wah enak hidupnya. Sedang Kristen menderita. Tapi kita percaya bahwa hidup ini yang paling cocok. Bapak Ibu hati-hati. Kalau hari ini engkau terima hal duniawi atau kesesatan dan engkau mulai goyang. Hati-hati. Itu sudah dihadapi bapak-bapak di waktu yang lampau. Kira-kira sekitar 17 abad yang lalu, 18 abad yang lalu. Sudah dalam ini? Bisa Bapak Ibu ya? Teruskan. Katolik. Apa kelebihan orang Katolik daripada orang kita? Ayo. Bukan. Saya nggak bisa liturgi, Pak. Anda pernah lihat ada orang begini nggak? Di Katolik? Anda melihat sebuah bentuk salib. Kalau di Katolik gampang, salib itu ada korpsnya ya. Di salib Anda akan melihat semua salib atau begini, atau begini. Satu, atau begini, atau begini. Semuanya. Nah itu Bapak Ibu harus melihat ya. Jadi ini. Katolik, itu mereka tekun ibadahnya. Bapak Ibu ngerti kalau di Katolik ya, Anda kalau duduk, itu kan depan tuh ada, bawahnya ada kaki, buat kaki itu, buat berlutut. Empuk tuh, empuk pakai bantal. Tapi kalau Anda lihat, sebetulnya dari batu. Dari batu tuh. Mereka harus menghadapi ini, mereka harus hadapi ini, dan mereka mengerti bahwa di dalam gereja ada politisasi. Ini bicara mengenai double power. Itu sebuah simbol. Saya juga nggak ngerti kenapa bentuknya begini ya. Ini harus dikurangi mungkin ya. Tapi saya mengerti mungkin orang yang buat juga nggak ngerti kenapa. Double power. Gereja menjadi satu dengan politik. Dua. Itu sulit dipisahkan loh. Jadi hari itu tokoh agama akan bersatu dengan tokoh pemerintahan menjadi satu kekuatan. Dua. Gereja menghadapi itu, waduh berat ya bukan main. Orang Katolik tuh Bapak Ibu mengerti di ordo tertentu itu seringkali menyakiti dirinya sendiri. Sekarang sudah nggak ada. Di waktu itu ada. Anda ngerti Da Vinci Code? Nah, Da Vinci Code itu ada seorang Romo
Yang kalau dibuka bajunya, di sini, di kakinya, ada cengkeraman gitu. Kakinya. Luka tuh, berdarah tuh. Dan setiap malam dibuka sama dia. Pagi, pasang lagi. Itu kenapa sih orang Katolik itu suka sekali untuk membuat sepertinya hidup tuh harus menderita tuh, kenapa? Satu alasannya, karena mereka menghadapi ini. Temporal power. Itu berat buat gereja. Bapak Ibu, saya akan cerita dasar-dasar dari Katolik. Ini adalah sebuah legacy yang mereka dapatkan. Dan kita harus dapatkan, oh ini dapatkan. Legacy hidup menderita. Itu penting. Karena di sini udah menderita semua nih. Ini harus menderita di sini. Dan mereka menambahkan dalam penderitaan itu, doa tuh harus menderita. Anda tahu Bapak Ibu, di kita kan duduk di bangku segini ya. Di gereja tertentu, saya pernah masuk satu gereja, melayani tempat lain. Waktu saya udah masuk gereja itu, berkata, kita menyembah Tuhan. Lalu saya lihat duduk gini, berbalik, berlutut di bangku. Waduh, kaki saya gak biasa begitu. Aduh sakitnya bisa. Semua orang, kenapa semua diam-diam baik-baik saja ya? Karena pakai kayu bawahnya. Ini batu. Liturgi mereka tuh bagus sekali. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan ke depan, kita gak bahas itulah. Tapi nilai apa yang kita bisa warisi dari Katolik? Kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang menderita. Bapak Ibu mengerti satu ordo, SY, Serikat Yesus, Yesuit, itu punya 3 kaul. Tidak menikah, kemiskinan, ketaatan. Gitu. Ya kita tidak ikutin itu, tapi kenapa itu bisa ada? Karena mewarisi dari nilai-nilai ini. Kok mereka mewarisi ini kenapa? Karena hari itu mereka melihat politisasi masuk di gereja. Anda bisa berkata hari ini, gereja main politik ini apaan? Sudah ada zaman itu. Udah main di situ. Nah, kondisi ini, sini ya. Sini lah biar gampang. Muncullah pre-reformer. Jadi pre-protestan. Mereka kemudian memutuskan, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti di Katolik, tidak boleh membaca Alkitab. Zaman itu ya, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Gak boleh baca Alkitab, yang boleh baca adalah seorang yang sudah ditabiskan. Itu gereja mengalami kejatuhan, banyak sekali jatuh hari itu. Lalu muncullah orang-orang, pre-reformer, pre-protestan, yang mencetak Alkitab. Anda bisa punya cetakan Alkitab? Misalnya bawa HP ya, udah gak bawa cetakan. Gitu ya. Dicetak. Cetak nih. Dicetak. Itu di print zaman itu, di print. Zaman sekarang jual Alkitab mas udah gak laku ya Bapak Ibu ya. Orang yang paling laku jual Alkitab adalah orang yang gagap. Mau saya bacain semuanya? Nah itu dibeli sama dia langsung. Bisa bayangkan dibacain sama orang begitu mah gak selesai ya Bapak Ibu. Orang gagap punya kelebihan, jual Alkitabnya banyak. Gitu ya. Bapak Ibu, Anda harus mengerti, ini di print, Alkitab dicetak. Pada zaman ini. Pada zaman 16 AD, abad 16. Muncullah yang namanya reformasi. Reformasi abad 16 AD. Tokohnya Calvin, Luther, Zwingli, gitu ya. John Knox, itu banyak tokohnya, reformasi. Bapak Ibu, satu hal saya mau tanya. Apa yang Anda warisi dari reformasi? Iman menjadi penting. Itu tambahkan aja, jadi dari sini, ini legasinya masing-masing nih. Menyusun Alkitab, ketahanan dalam penderitaan,
ketahanan menghadapi kesesatan, menghadapi dunia, ketahanan menghadapi politisasi. Kemudian, kenapa Alkitab perlu dicetak? Perlu dicetak. Terakhir, reformer. Muncullah orang-orang yang mewarisi iman. Bapak Ibu, saya mengerti. Ini penting nih. Ini gak ada hubungan sama cerita ini, saya mau cerita saja. Hari-hari ini kan, Bapak Ibu mengerti ya. MDPJ dibuka untuk semua orang. Jadi kemarin baru diumumkan, MDPJ dibuka untuk semua orang. Jadi kalau Anda mau datang, mungkin, saya nggak tahu lah. Tapi yang pertama mungkin harus koneksi sama orang dalam. Jadi Anda datang karena siapa gitu ya. Nanti akan diumumkan di gereja, MDPJ dibuka untuk semua orang. Bapak Ibu, saya tuh mengerti. Ke depan, ini kelihatannya dunia akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Masalahnya orang Kristen ada di muka bumi ini. Apa yang akan orang Kristen lakukan? Bapak Ibu, kita kan berdoa. Tuhan, satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Lagu lama, Anda pasti gak tahu, gak pernah denger ya. Bapak Ibu, kita berdoa untuk unity. Satu unity, kita bersatu. Tapi Anda mengerti, satu-satunya pekerjaan yang Tuhan inginkan terjadi di muka bumi dan belum terjadi adalah unity. Makanya Tuhan tulis dalam Yohanes 17, jadilah kamu satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Cerita ini, kalau kita tentukan kapan Tuhan, gak jadi. Hari ini saya sudah melihat beberapa kejadian. Bapak Ibu mengertilah. Mungkin gak semua gereja, tapi kalau sudah dimulai di 1-2 gereja ini akan menjadi, mungkin akan menyebar, mungkin ya Bapak Ibu. Hari ini, Anda melihat dari gereja-gereja tradisional, sudah mengundang WL dan pemusik dari gereja-gereja modern. Untuk nyembahnya. Jadi mengundang WL dan pemusik dari gereja modern. WL-nya juga masih ya, WL-nya masih gitu ya, masih begitu ya. Tapi sudah mengundang ibadahnya. Dan Bapak Ibu, ini yang menarik. Ada berapa gereja besar, bukan Jakarta, di Surabaya, yang mengundang pembicara dari gereja tradisional untuk berbicara iman. Waktu saya dengarkan ini, wih bagus. Karena dia berbicara soal iman, ya ini yang jago. Bapak Ibu begini, orang karismatik, orang Pentakosta ada dan saya orang Pentakosta. Kalau kita bicara iman bisa nggak? Bisa, jawarannya banyak, jago. Tapi kalau dibicara iman, nggak klek sampai denger. Karena memang bukan dari sini gitu ya. Dan kalau ini bicara iman, wih enak banget, persis tuh. Dari sini, setelahnya ini dan plek dapat iman. Saya tahu lah cerita yang saya sampaikan ini mungkin belum banyak di Jakarta. Saya baru melihat seorang rekan saya dari gereja setempat di Jakarta mengundang pembicara dari gereja tradisional. Bagus karena bicara mengenai bagaimana membentuk anak muda yang solid. Bagus isinya. Di kita ada nggak? Banyak yang bisa. Tapi kalau yang buat gereng, nggak cukup kuat tuh gitu. Saya melihat kelihatannya itu kan jadi besar. Tapi kita tunggu saja akan jadi apa enggak. Ini. Anabaptis. Saya ambil yang inti-inti aja ya, yang inti saya ambil ya, inti-intinya. Anabaptis. Mereka percaya bahwa baptisan bayi hanya cukup diserahkan sama Tuhan, tidak dibaptis. Yang kedua, hidup dengan buah roh yang kencang sekali. Jujur hidup tuh. Dan mereka cenderung tidak mau gabung sama peperangan. Baptis tuh. Apa yang mereka turunkan? Ternyata setelah iman diperbarui, mereka bicara mengenai baptisan.
Kan ini masih baptis bayi nih, masih baptis bayi. Bayi dibaptis kan nih di sini. Di sini sudah enggak. Sudah enggak. Baptis sudah enggak. Gitu. Nah, kemudian 17 AD. Ini gerakan ini. Lutheran Pietism. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, iman itu penting. Tapi iman harus sesuai firman Tuhan. Maju lagi tuh. Gitu ya. Ini kan iman. Kalau ini firman sesuai, iman sesuai firman Tuhan. Terus mereka berkata, khotbah, ini zaman ini, khotbah, orang khotbah tidur tuh. Bapak Ibu mengerti seorang tokoh namanya Jonathan Edwards? Tokoh yang kegerakan di Inggris. Jonathan Edwards. Kelak anak cucunya akan menjadi orang diberkati semua. Jonathan Edwards itu lahir di gereja yang cenderung masih tradisional. Dia kalau khotbah, jemaatnya, wah, ada yang lempar-lemparan, ngobrol sendiri jemaatnya. Dan dia berkhotbah, tetap harus berkhotbah. Dengan membaca. Bukan khotbahnya, bukan ini, membaca. Satu hari dia berkhotbah dengan judul khotbah, Sinners in the hand of the angry God. Pendosa di tangan Allah yang murka. Dia khotbah tuh baca. Waktu dia baca, tiba-tiba jemaatnya menangis. Mereka berteriak minta ampun. Jonathan Edwards kan sudah sering seperti itu dia berkata, hormati Tuhan, dia baca lagi. Dibaca. Sampai dibaca berkata, hormati Tuhan, jangan begitu hormati Tuhan, diam-diam. Jemaatnya nangis. Sejak itu terjadilah kebangunan rohani di tempat Jonathan Edwards itu berada. Bapak Ibu, itu yang terjadi pada hari itu. Nah, kemudian makin ke sini, John Wesley, Methodist. Ini bagus John Wesley. Dia berkata, sanktifikasi. Sanktifikasi itu, kan taunya apa? Justifikasi nih. Sanktifikasi, enggak ada, bukan justifikasi itu. Nah, kalau Anda mengerti keselamatan ada 3. Justifikasi, sanktifikasi, glorifikasi. Anda ngomong sama orang gereja ini, orang berkata, cukup 1. Mana 3? Jadi makin ke sini, makin abad 16-17, iman tuh diperbaharui makin lama makin bagus, makin sempurna. Tapi jangan membuang ini, jangan buang ini, jangan buang ini. Karena masing-masing itu ada legasinya, ada warisannya. Ada iman. Iman yang diperbaharui. Diperbaharui dengan buah roh yang kuat. Yang namanya sanktifikasi. John Wesley. 18 AD. John Wesley. Wah, John Wesley. Doa harus. Wah. Menyembah harus. Memuji harus. Kalau dia melihat Anda hari ini. Ibadah hari Rabu jam 7. Wah, John Wesley. Wush, senang dia kalau dengar begitu. Itu karena dia sanktifikasi. Teratur semuanya. Bagus, ya senang itu John Wesley. Bapak Ibu mengerti bahwa Pentakosta yang kita acu ini adalah Pentakosta warisan dari John Wesley. Kemudian, nah ini berikutnya, 19 AD. Plymouth Brethren. Plymouth Brethren. Dia punya 2, persatuan dan persaudaraan. Plymouth Brethren. Persatuan, persaudaraan. Gitu. Plymouth Brethren, Anda mengertilah. Tokoh yang besar adalah John Darby. Anda berbicara bahasa lidah,
Anda tahu bahasa lidah itu pertama kali yang mengucapkan? Oh, William Seymour Pak, bukan. Charles Parham 1901 gitu ya. Udah, ini Plymouth Brethren. Bapak Ibu tahu yang namanya, Anda kan percaya kalau kita di rapture adalah pre-tribulation rapture. Wah pusing apa nih Pak? Ada dengar saja, di rumah pelan-pelan dan ikuti semua. Bapak Ibu, dalam rapture diangkat, kita ini menganut ada 3. Satu adalah post milenial. Setelah 1000 tahun baru rapture. Kalau saya bilang, ya buat apa nunggu kalau itu. Yang kedua, amilenial. Itu enggak ada gitu-gituan. Ya sudah, nggak usah dengar juga. Tapi yang paling banyak penganutnya adalah pre-milenial. Nah, pre-milenial itu dibagi yang pertama, historical rapture. Historical itu adalah begini Bapak Ibu. Ini 1000 tahun ya, 1000. Yang post, Tuhan datang setelah 1000 tahun. Saya bilang mau percaya ya boleh, tapi saya tidak. Ada yang bilang, milenial, 1000 tahun ini, bahkan dia bilang gak ada. Mau percaya boleh, tapi saya tidak. Yang kita percaya adalah Tuhan datang di sini. Pre-milenium. Pre-milenium. Tetapi pre-milenium, di sini terdatang ya, di sini tuh. Ada yang datang di sini. Pre-tribulasi rapture. Ngangkat sebelum tribulasi. Nih. Atau di sini. Diangkat setelah tribulasi. Post tribulation rapture. Post, setelah. Post. Ini pre. Atau di sini. Mid, tengah. Tribulasi rapture, mid tribulation rapture di sini. Yang betul yang mana? Kita, tampak siring nih, tampak siring. Ini enggak termasuk, sini. Tampak siring, ini enggak, ini JCC. Sana, ya, tapi bawa GB Gatus Broto. Kita GB Gatus Broto pemegang satu, yang ini. Paling benar tuh Pak? Ya enggak. Tapi kan Anda harus memilih toh, harus pegang toh. So gak mau pegang apa-apa Pak? Ya bukan Kristen. Bapak Ibu ingat ya, dalam Kristen itu ada banyak yang harus pegang loh. Ini loh. Yesus Tuhan, satu. Anda percaya? Kalau nggak percaya pasti bukan Kristen. Ini yang dipegang, dipercaya oleh orang Katolik, orang Protestan, dan orang karismatik. Pentakosta. Nomor 2, yang lebih kurang penting dari ini, adalah teknis. Anda mau bilang orang dibaptisnya percik, ceruk gitu, neraka. Siapa yang setuju masuk neraka tuh? Gak ada yang berani ngomong. Anda yakin yang benar adalah selam? Yakin? Gak yakin. Saya percaya selam, Anda juga percaya selam kan? Saya percaya, saya percaya, kita sama percaya. Tapi itu nomor 2. Nomor 3, akhir zaman. Pre-tribulation rapture ya? Ya. Sesat, yang benar mid. Ya ampun, itu nomor 3. Jangan bilang sesat. Sesat tuh di sini, bukan di sini. Di sini. Ini namanya beda cara pandang. Anda ngerti ya? Hari ini jadi pre, mid, dan post. Sesat, wow, masuk. Gebuk-gebukan. Lah ya buat apa lo ini nomor ini? Sesat di sini. Penginjilan penting gak? Penting. Roh Kudus penting. Baptis penting. Teknis tapi di sini. Gitu. Wah kalau gitu saya enak dong. Saya mah yang penting kepala saja. Begini, kalau gitu gerejanya bukan di sini, di sebelah sana sudah gerejanya. Salah masuk gereja tuh berarti. Tiap gereja tuh punya begitu loh. Bisa ya Bapak Ibu?
Ini tribulation. Tokoh-tokohnya nih. Plymouth Brethren. Tokoh yang percaya ini, tokoh utamanya, John Nelson Darby. Itu tokohnya. Abad 19 tuh. Nah, abad 20 nih, abad 20. Bapak Ibu mengerti yang namanya adalah Pentecost. Gitu ya. Nah, itu di muka bumi ini ada banyak kelompok, ada ribuan kelompok, tapi yang paling besar Church of God. Tuh, sini. GBI masuk Church of God. Ini terjadi pada 1901 sampai 1916. Terus bergerak. Kemudian, Bapak Ibu pasti tahu nih. Atau New Pentecostal. Maju lagi. Sini lagi. Inilah gereja yang mungkin akan terakhir. Mungkin. Apostolic and prophetic. Ini berarti gereja kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu ngerti ya sekarang ya. Gereja tuh ada legacy warisannya. Masing-masing tuh ada. Warisannya masing-masing. Jadi, saya sekarang sedang menghadapi dunia Pak, sudah ada zaman dulu. Menghadapi sesat Pak, ini sudah ada zaman ini. Gitu ya. Gak ada yang baru dari gereja ini sekarang, gitu. Semuanya berjalan, tetapi yang Tuhan katakan sekarang adalah kegerakan itu akan menyebar sampai semua bangsa mendengar, Yesus adalah Tuhan. Nah, itu. Pak, jadi kalau sekarang ini kita di Pentakosta, apa yang kita harus buat Pak? Bapak harus mengerti loh. Di sini, ini bukan musuh Anda. Mereka bertugas untuk memberikan legacy pada Anda. Anda menerima legacy itu. Oh inilah yang Tuhan berikan. Nah kalau ada orang mau ikut terus gimana? Ya monggo silakan. Sama-sama anak Tuhan. Kegerakan mah masing-masing. Tuh. Bapak Ibu. Nah. Hari ini kita di sini. Tapi kelak gereja akan berakhir di sini. Inilah gerakan terakhir. Bapak Ibu, itulah kegerakan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Kegerakan ini sedang berjalan. Makanya kalau Anda sudah percaya ini, Anda melihat, oh kalau gereja yang tadi, yang di depan ini, dia tuh punya satu maksud yang baik. Ini punya maksud yang baik, ini juga punya, ini punya, bahkan yang ini punya legacy yang baik. Legacy ini harus Anda miliki. Orang Pentakosta sekarang kan, wah ibadahnya seru, rame tuh. Tapi ini kurang paham gitu ya. Yang ini ya kurang paham gitu ya. Kurang paham, gak paham. Yang penting Roh Kudus. Waduh. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Sampai sini bisa? Mari umat Tuhan angkat kedua telapak tangan Anda, fokus pada Tuhan, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, beriuk adonan buah kandunganmu. Semua yang kau buat dengan kedua telapak tanganmu Tuhan jadikan itu berhasil. Kemana kau pergi melangkah Tuhan, serta engkau berlimpah-limpah mulai pada malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di KTM berikutnya.